warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahra Nur Aini, NIM 19531156. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran inquiry. Saya sendiri akan menjelaskan tentang konsep dasar inquiry. Istilah inquiry berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry, yang berarti pertanyaan atau penyelidikan. Pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Model pembelajaran ini dikembangkan oleh seorang tokoh yang bernama Sukman. Sukman meyakini bahwa anak-anak merupakan individu yang penuh rasa ingin tahu akan segala sesuatu. Teori yang mendasari model pembelajaran ini itu ada 4. Yang pertama, secara alami, manusia mempunyai kecenderungan untuk selalu mencari tahu akan segala sesuatu yang menarik perhatiannya. Dan yang kedua, mereka akan menyadari keingintahuan akan segala sesuatu tersebut dan akan belajar untuk menganalisis strategi berpikirnya tersebut. Yang ketiga, strategi baru dapat diajarkan secara langsung dan ditambahkan atau digabungkan dengan strategi lama yang telah dimiliki. Yang keempat, siswa penelitian kooperatif atau cooperative inquiry dapat memperkaya kemampuan berpikir dan membantu siswa belajar tentang suatu ilmu yang senantiasa bersifat tentatif dan belajar menghargai penjelasan atau solusi alternatif. Adapun menurut Sanjaya, pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pembelajaran inquiry dibangun dengan asumsi bahwa sejak lahir manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Adapun tujuan utama pembelajaran inquiry adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. Selain itu, inquiry dapat mengembangkan nilai dan sikap yang sangat dibutuhkan agar siswa mampu berpikir ilmiah. Seperti yang pertama, keterampilan melakukan pengamatan, pengumpulan data, dan pengorganisasian data, termasuk merumuskan dan menguji hipotesis serta menjelaskan fenomena. Yang kedua, kemandirian belajar. Yang ketiga, keterampilan mengekspresikan secara verbal. Yang keempat, kemampuan berpikir logis. Dan yang kelima, kesadaran bahwa ilmu bersifat dinamis dan tentatif. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Kondisi umum merupakan syarat timbulnya kegiatan inquiry. Bagi siswa adalah aspek sosial di kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi. Dan inquiry berfokus pada hipotesis dan penggunaan fakta sebagai evidensi atau informasi fakta. Adapun ciri-ciri sistem pembelajaran inquiry adalah yang pertama, menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan siswa, subjek, dan belajar. Siswa berperan untuk menemukan sendiri inti materi pelajaran. Dan yang kedua, cirinya yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self-belief. Sistem pembelajaran inquiry menekankan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Tujuan sistem pembelajaran inquiry adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental.
Itulah konsep dasar strategi pembelajaran inquiry. Perkenalkan, saya Widya Noprianti. Jadi saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai apa saja prinsip-prinsip dalam strategi pembelajaran inquiry. Nah, prinsip dalam strategi pembelajaran inquiry itu ada 5. Yang pertama yaitu berorientasi pada pengembangan intelektual. Tujuan utama dari strategi inquiry adalah pengembangan kemampuan berpikir. Dengan demikian, strategi pembelajaran ini selain berorientasi kepada hasil belajar, juga berorientasi kepada proses belajar. Sehingga kriteria keberhasilan dari suatu proses pembelajaran inquiry ditentukan oleh sejauh mana siswa beraktivitas mencari dan menemukan sesuatu. Nah, konsep yang kedua yaitu prinsip interaksi. Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik interaksi antar siswa, antara siswa dengan guru, bahkan antara siswa dengan lingkungannya. Pembelajaran sebagai proses interaksi berarti menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur interaksi itu sendiri. Nah, kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu prinsip bertanya. Peran guru yang harusnya dilakukan dalam menggunakan strategi pembelajaran inquiry adalah sebagai penanya, sebab kemampuan siswa untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah merupakan proses berpikir. Oleh karenanya, berbagai jenis dan teknik bertanya perlu dikuasai oleh setiap guru. Apakah itu hanya sekedar untuk meminta perhatian siswa, bertanya untuk melacak, bertanya untuk mengembangkan kemampuan, atau bertanya untuk menguji? Nah, sekarang kita masuki ke prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat yaitu prinsip belajar untuk berpikir. Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, akan tetapi belajar adalah suatu proses berpikir. Learning how to think, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan, baik otak reptil, otak limbik, maupun otak neokortek. Pembelajaran berpikir adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Misalnya, belajar yang hanya cenderung memanfaatkan otak kiri biasanya akan memaksa anak untuk berpikir logis dan rasional yang akan membuat anak dalam posisi kering dan hampa. Oleh karena itu, belajar berpikir logis dan rasional perlu didukung oleh pergerakan otak kanan. Misalnya, dengan memasukkan unsur-unsur yang dapat mempengaruhi emosi, yaitu unsur-unsur estetika melalui proses belajar yang menyenangkan dan menggairahkan. Nah, sekarang prinsip yang terakhir, yaitu prinsip keterbukaan. Belajar adalah suatu proses mencoba berbagai kemungkinan. Oleh sebab itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika dan nalarnya. Pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Tugas guru adalah menyediakan ruang kepada siswa untuk mengembangkan hipotesis dan secara terbuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry mempunyai 3 karakteristik, yaitu pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pembelajaran ini menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru saja atau secara verbal, akan tetapi mereka berperan menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Aktivitas pembelajaran itu biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Oleh karena itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry. Tujuan dari penggunaan strategi inquiry dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai
bagian dari proses mental. Saya Sugita Sari, NIM 19531171. Di sini akan menjelaskan poin C, yaitu tentang langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran strategi pembelajaran inquiry. Proses pembelajaran dengan menggunakan SPI dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi. Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini, guru mengkondisikan agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran. Guru merangsang dan mengajak siswa untuk berpikir memecahkan masalah. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawabannya dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu dikaji kebenarannya. 4. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Yang kelima yaitu ada menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Yang keenam, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai kesimpulan yang akurat, sebaiknya guru mampu menunjukkan pada siswa data mana yang relevan. Baiklah, saya Siti Barokah NIM 20531149 akan melanjutkan materi poin D, yaitu strategi pembelajaran inquiry sosial. Pada awalnya, strategi pembelajaran inquiry banyak diterapkan dalam ilmu alam. Namun, para ahli pendidikan ilmu sosial mengadopsi strategi inquiry yang kemudian dinamakan inquiry sosial. Hal ini didasarkan pada asumsi pentingnya pembelajaran IPS pada masyarakat yang semakin cepat berubah. Seperti yang dikemukakan oleh Robert Wickens dalam Wina Sanjaya, yang menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang terus-menerus mengalami perubahan, pengajaran IPS harus menekankan kepada pengembangan berpikir. Terjadinya ledakan pengetahuan menuntut perubahan pola mengajar dari yang hanya sekedar mengingat fakta yang biasanya dilakukan melalui strategi pembelajaran dengan metode kuliah atau lecture atau dengan metode latihan drill dalam pola tradisional menjadi pengembangan kemampuan berpikir kritis. Strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir itu adalah strategi inquiry sosial. Strategi pembelajaran inquiry akan efektif manakala 1. Guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Yang terpenting adalah proses belajar. Yang kedua, bahan bukan berbentuk fakta atau konsep tetapi kesimpulan yang memerlukan pembuktian. Ketiga, proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Keempat, rata-rata siswa mempunyai kemauan dan kemampuan berpikir. Kelima, jumlah siswa tidak terlalu banyak sehingga mudah dikendalikan. Keenam, guru memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan berpusat pada siswa. Menurut Bruce Joyce dalam Wina Sanjaya, inquiry sosial merupakan strategi pembelajaran dari kelompok sosial subkelompok konsep masyarakat. Subkelompok ini didasarkan pada asumsi bahwa metode pendidikan bertujuan untuk mengembangkan anggota masyarakat ideal yang dapat hidup dan dapat mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus diberi pengalaman yang memadai bagaimana cara memecahkan persoalan yang muncul di masyarakat. Melalui pengalaman itulah, setiap individu akan dapat membangun pengetahuan yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya. Istilah inquiry sering digunakan dalam bermacam-macam arti. Ada yang menggunakannya berhubungan dengan strategi mengajar yang berpusat pada siswa. Ada juga yang menghubungkan istilah inquiry dengan mengembangkan kemampuan siswa untuk menemukan dan
merefleksikan sifat-sifat kehidupan sosial, terutama untuk melatih siswa agar hidup mandiri dalam masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Rianti dengan NIM 19531160. Saya akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran inquiry. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sebuah sistem akan terwujud bila semua unsur dalam sistem tersebut dapat berjalan dengan baik seiring dan seirama menuju tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan banyak ditentukan oleh kegiatan pembelajaran yang ditangani oleh guru dalam menunjang pencapaian keberhasilan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran harus dimiliki oleh seorang guru. Untuk itu, setiap guru dituntut untuk menyiapkan dan merencanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran secara optimal. Nah, perangkat pembelajaran adalah sekumpulan media atau sarana yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran agar dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Sehingga perangkat pembelajaran inquiry adalah sekumpulan sumber belajar yang memungkinkan guru dan siswa melakukan pembelajaran dengan pendekatan inquiry. Perangkat pembelajaran tersebut dapat berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, buku guru, buku siswa, LKS, media, alat evaluasi, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Tuljana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran inquiry. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan inquiry. 1. Membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat mengembangkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Yang kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menentukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan peran guru yang sangat terbatas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelemahan pembelajaran inquiry. 1. Siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, keadaan kelas kenyataannya gemuk jumlah siswanya, maka metode ini tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Yang ketiga, guru dan siswa yang sudah sangat terbiasa dengan proses belajar mengajar gaya lama, maka metode inquiry ini akan mengecewakan. Dan yang keempat, ada kritik bahwa proses dalam metode inquiry terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa. Baik, itu saja materi yang saya dapat sampaikan.